الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Beruntunglah orang yang melihat aku, lalu ia beriman kepada aku. Tidak masuk neraka orang yang melihat aku, kemudian dia beriman kepada aku. Kita lihat namanya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu, bukan Abu Nazar. Ya, tu almarhum. Tuh jamaah kita tuh. Maksudnya, beruntunglah orang yang melihat Nur Muhammad. Yang mana Nur Muhammad itu telah sempurna pada diriku, menjadi tubuhku, menjadi ruhku. Maka orang yang sudah melihat Nur Muhammad pada diriku ini, kata Rasul, yang sudah menjadi batang tubuhku dan sudah menjadi nyawaku, beruntung dia tidak masuk neraka. Karena memandang nur. Ini yang dikatakan oleh baginda Rasul kepada Umar bin Khattab itu. Wahai Umar, apabila kamu sudah bisa memandang Nur Muhammad, Nur Muhammad itu adalah tajalli Allah, Nur Muhammad itu adalah wujud Allah, yang mana Nur Muhammad tajalli dan wujud Allah telah nyata pada diriku, sudah menjadi tubuhku, sudah menjadi nyawaku. Sudah sama kamu, wahai Umar, memandang Allah. Sudah sama, hai Umar, kamu menyaksikan Allah. Sudah sama, hai Umar, kamu sudah bertatap wajah dengan Allah. Jadi yang dimaksudkan beliau itu bukan fisiknya, bukan yang majazinya. Yang majazi itu yang fisik. Nih, yang disebut jasmani tadi bukan itu. Tapi memandang Nur Muhammad. Wa tuba liman ro'a man ro'ani. Dan beruntung pula orang yang mana melihat orang yang telah melihat aku. Walaupun kita tak berjumpa dengan Rasulullah, kan itu. Tak sezaman lagi, tak semasa lagi, dah habis masa dan dah habis zamannya Rasulullah tuh. Udah berapa tahun kita ini berpisah dengan Rasulullah. Beruntung juga Bapak Ibu kalau kita melihat orang, apakah itu ayah kita, apakah itu guru kita, apakah itu mursyid kita, yang mana ayah kita, guru kita, mursyid kita, yang mana beliau telah melihat aku dan ia beriman dengan aku. Artinya apa? Apabila guru, apabila mursyid, apabila orang tua kita yang mana dia telah menyaksikan Nur Muhammad sudah nyata dan sempurna pada dirinya, dan kita menyaksikan itu pada diri beliau, selamat juga kita itu Bapak Ibu, sekeluarga selamatnya itu. Maka Nur Muhammad inilah wasilah untuk usul kepada Allah. Inilah rupanya yang diri Bapak Ibu itu. Ya. Ini yang Nur Muhammad yang dikatakan oleh Allah. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah. Muhammad itu bukanlah sekali-kali ayah laki-laki di antara kamu, tapi Muhammad itu adalah Rasul Allah. Mana yang Rasul Allah itu pada diri kita, yang Allah katakan qad ja'akum rasulun min anfusikum laqad ja'akum minallahi nurun. Telah datang kepada diri kamu seorang rasul dari dirimu sendiri.
telah datang kepada kamu seorang Rasul dari dalam dirimu sendiri. Itu maksudnya Nur Muhammad. Makanya ketika ayat itu turun, Rasulullah menangis, Bapak Ibu. Menangisnya karena beliau paham dan mengerti siapa Rasul yang ada di dalam dirinya itu. Beliau paham dan mengenal itu. Ini yang diri kita itu. Sebagai wasilah kita untuk bisa kita kepada Allah. Nur Muhammad inilah mursyid Rabbaniyah. Dialah orang yang melihat Allah. Dialah orang yang menjadi kekasih Allah. Dialah orang yang menghantarkan kita untuk bisa liqo dan sampai kepada Allah. Jadi kalau kita sudah mengenal Nur Muhammad, sudah nyata pada diri kita, zahir dan batin, udah sampai kita kepada Allah itu, udah usul kita kepada Allah itu, Bapak Ibu. Namun jangan kita bertahan kepada Nur Muhammad, itu dulu. Ini udah usul namanya, udah sampai. Walaupun telah usul dan udah sampai, jangan terhenti, jangan tertahan. Jangan berwukuf kita di dalam Nur Muhammad. Tilik lagi di dalam Nur Muhammad masih ada diri. Mandangnya itu dengan apa? Dengan hakikat mata hati. Dipandang lagi ke dalam Nur Muhammad dengan pandangan hakikat mata hati. Siapa Nur Muhammad itu? Rupanya Nur Muhammad itu yang disebut namanya dengan sifat. Muhammad itu sifat tuh. Udah tahu kita Muhammad itu yang dikatakan sifat. Sifat siapa itu? Sifat aku, kata Allah. Wa sifatilah ghairi. Sifat itu tiada lain aku. Maka setelah kita paham, menilik ke dalam bahwa di dalam Nur Muhammad itu masih ada lagi. Itu rupanya sifat lah itu sebenarnya. Rupanya yang diri kita itu yang diri yang sifat Allah tuh. Yang sifat yang 7 itu, Bapak Ibu. Sifat 7 nih. Sama basar, kalam, ilmu, kudrat, apa lagi? Iradat, hayat. Setelah kita sampai pada sifat, tilik lagi ke dalam. Siapa sifat itu? Sifat itu adalah aku, kata Allah. Lihat. Wa sifati la ghairi. Sifatku itu tiada lain adalah aku. Siapa yang aku itu? Yang aku itu ya Allah. Yang sebenar aku itu Allah. Innani anallah. La ilaha illa ana. Ini dia. Innani anallah. La ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Tuhan. Sesungguhnya aku adalah Tuhan. Namaku adalah Allah. Maksudnya la ilaha illa ana. Tidak ada yang sebenar-benar wujud. Tidak ada sebenar-benar yang hidup. Tidak ada sebenar-benar yang nyata. Melainkan yang sebenar-benar wujud, sebenar-benar yang nyata, sebenar-benar yang hidup. Illa ana, melainkan aku. Rupanya diri Bapak Ibu itu tiada lain aku Allah.
Bukan akunya Bapak Ibu. Itulah aku yang sebenar-benar aku itu Allah. Karena dia cuma yang wujud. Dia cuma yang ada, dia cuma yang tunggal. Selain dirinya nggak pernah ada. Kalaulah diri kita yang sebenar-benar diri kita itu adalah aku, yaitu Allah, maka inilah yang dikatakan Allah itulah yang dikatakan yang sebenar-benar diri. Allah itulah yang dikatakan yang seakmal diri. Allah itu yang dikatakan yang sejatinya diri. Itu dia. Begitulah kita memandang. Di dalam pandangan hati kita, kalau kita telah mampu mengenal, menyilau, meresep, menyentar ke dalam diri yang sebenar-benarnya aku itu adalah Allah, maka latihlah pandangan kita 24 jam selalu. Ini yang diantarkan oleh orang-orang arif billah, supaya kita tidak lengah walaupun sedetik dalam mengingat akan aku Allah yang sebenar-benar itu. Sebab siapa yang lupa dengan aku yang sebenar-benar aku yang bernama Allah, walaupun itu sesat atau sedetik, kafirlah dia. Maka dilatih pandangan kita oleh orang-orang yang arif billah, orang-orang yang telah sampai, orang-orang yang telah kasat, yang membimbing kita dunia dan akhirat, zahir dan batin. Apa kata mereka? Suhudul kasra fil wahda. Nah, ini matinya. Supaya kita berkekalan selalu. Suhudul kasra fil wahda. Pandang yang banyak pada yang satu. Apa maksudnya tuh pandang yang banyak pada yang satu? Maksudnya bahwa segala alam, segala yang wujud itu adalah tajalli daripada diri yang satu. Ustaz ulang lagi. Suhudul kasra fil wahda, pandang yang banyak pada yang satu. Pandang segala alam, pandang segala yang wujud, bahwa sekalian alam segala yang wujud itu adalah tajalli diri yang satu. Diri yang satu itu, itulah dirinya aku, akunya Allah. Itu mandangnya itu. Yang kedua, suhudul wahda fil kasra. Suhudul wahda fil kasra, pandang yang satu pada yang banyak. Kebalikannya, pandang yang satu pada yang banyak. Maksudnya, pandang yang satu pada yang banyak, bahwa diri Allah itulah sebenar-benarnya yang wujud pada segala yang banyak ini. Pandang yang satu, maksudnya diri Allah itulah yang wujud, yang nyata, yang zohir, yang terang, yang jelas pada sekalian alam, pada segala yang nyata, pada segala sesuatu. Karena segala yang ada, segala yang wujud, segala yang zohir, segala sesuatu dalam bentuk rupa apapun, dalam bentuk wujud apapun, dalam bentuk nama apapun, tiada lain adalah dirinya semata-mata. Disitulah letaknya Allah itu bertahwil dalam segala bentuk dan rupa. Maka pandanglah Allahnya pada segala yang banyak ini. Pandang Allahnya pada segala yang wujud ini. Pandanglah Allahnya pada segala sesuatu itu. Yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu. Itu dia.
pandangan kita, melatih itu. Sehingga zahir dan batin kita mampu memandang tahwilnya Allah itu dalam bentuk rupa yang bagaimanapun. Yang ketiga, suhudul wahda fil wahda. Pandang yang satu pada yang satu. Apa maksudnya pandang yang satu pada yang satu? Bahwa yang memandang dengan yang dipandang satu juga orangnya. Yang melihat dengan yang dilihat satu juga wujudnya. Artinya Allah itulah yang memandang dan melihat dirinya di luar dirinya. Dia melihat dirinya di luar dirinya. Di luar dirinya itu yang disebut namanya Muhammad. Sedangkan Muhammad itu tiada lain wujud diriku sendiri. Jadi kalau Allah yang wujud dengan sendirinya, maka yang terpandang ya dirinya juga. Di luar dirinya. Di luar dirinya itu yang disebut namanya Muhammad. Muhammad itu tiada lain adalah nyatanya diri Allah. Itu maksudnya. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, mukamu, ke barat, ke timur, utara, selatan, atas, bawah, kiri, kanan, luar dan dalam, maka yang terpandang hanyalah aku semata-mata. Tak ada diri siapa-siapa di situ. Diri aku semata-matanya di situ. Itu yang dikatakan suhudul wahda fil wahda. Yang memandang dengan yang dipandang. Yang melihat dengan yang dilihat. Yang menyaksikan dengan disaksikan. Dirinya semata-mata. Maksudnya dia yang memandang dan melihat akan dirinya sendiri di luar dirinya yang bernama Muhammad. Padahal Muhammad itu adalah wujud dirinya sendiri. Tidak ada siapa-siapa di situ. Nah, inilah namanya pandangan yang sudah mukasafah. Pandangan yang tidak ada lagi namanya dinding. Pandangan yang tidak ada lagi namanya batas, tabir. Itulah pandangan yang sudah tembus. Kemanapun mata dihadapkan, ya, maka yang terpandang Allah. Baik yang memandang itu juga Allah. Baik yang dipandang itu juga Allah. Inilah bahasa Al-Quran itu bahasa Tuhan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana ada kamu, di situ ada aku. Di mana ada kamu, di situ ada aku. Kamu itu kan aku. Kalau kamu itu adalah nyatanya diriku, makanya kemanapun kamu pergi melangkah, aku juga tuh. Yang melangkah tuh aku. Yang berbuat tuh aku. Memangnya ada diri yang lain lagi selain diri aku? Enggak ada. Nah, dia cuma yang ahad. Dia cuma yang ada. Maka orang yang telah mampu mengenal Allah, yang telah mampu bermukasyafah dengan Allah, dengan cara dia berwukuf ke dalam diri, menilik ke dalam diri, menyilau ke dalam diri, meresek ke dalam diri. Ketika dia telah bersobok dengan Tuhan, ketika dia telah berlikuk dan bermuwajahah dengan Rabbnya, ketika itu pula lah dirinya itu hapus, lenyap di dalam wujud keesaan diri Allah. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Barang siapa yang telah mengenal Rabb-nya, bahwa Rabb itu Tuhannya itulah yang sebenar-benar wujud, Tuhannya itu yang sebenar-benar hayat, Tuhan itu yang sebenar-benar sama basar kalam ilmu kuda iradat. Fasadal jasad, hapus dirinya, karam dirinya, lebur dirinya, mati dirinya. Tak ada dirinya lagi di situ. Inilah yang dikatakan Allah itu.
Innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu fa iza qataltuhu wa ana diyatahu. Innal abdi, sesungguhnya hambaku, sesungguhnya kekasihku, sesungguhnya waliku, iza ahbabtuhu, apabila aku telah mencintainya, aku dah jadikan dia sebagai waliku, kekasihku, hambaku, qataltuhu, maka aku bunuh dirinya, aku hapuskan dirinya, aku lenyapkan dirinya, aku hilangkan akan keakuan dirinya. Tak ada lagi dirinya yang merasa dirinya itu yang wujud. Tidak ada lagi dirinya merasa dirinya itu yang hidup. Ketika dia telah aku bunuh, aku fanakan dirinya, aku hapuskan dirinya. Wa ana dia tahu, akulah pengganti daripada dirinya. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.